mereka tuh nggak langsung mati, nggak langsung dibunuh, tapi mereka itu masih digantung dulu di atas bak mandi Elizabeth. Hai teman-teman semua, welcome back to my channel. Thanks banget udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Di video kali ini aku ingin bercerita tentang Elizabeth Bathory yang merupakan wanita bangsawan yang namanya tercatat pada Guinness Book of Records sebagai pembunuh wanita dengan korban terbanyak. Siapa sangka seorang wanita bangsawan bisa membunuh lebih dari 600 orang gadis muda. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita jump to the story. Elizabeth Bathory berasal dari keluarga bangsawan Hungaria yang merupakan salah satu keluarga terkaya di Transilvania. Dan dia ini juga sepupu dari Raja Hungaria yang bernama Stephen Bathory. Orang tua Elizabeth menikah dalam hubungan sedarah dan diduga karena hal inilah Elizabeth menderita kejang-kejang atau epilepsi. Saat itu dipercaya untuk mengobati orang yang terkena epilepsi adalah dengan mengoleskan darah dari orang yang sehat ke bibir orang yang terkena epilepsi atau mencampurkan sedikit atau setetes darah dari orang yang sehat ke makanan orang yang terkena epilepsi. Saat Elizabeth ini kecil, dia udah terbiasa sama yang namanya kekerasan, teman-teman. Jadi dia itu sering diajak oleh orang tuanya untuk melihat hukuman mati dari para narapidana. Selain itu, keluarga Elizabeth juga udah mengenalkan Elizabeth dengan ajaran satanisme dan juga sihir. Di usia yang ke-10 tahun, Elizabeth sudah ditunangkan dengan anak dari seorang bangsawan juga, namanya Ferenc Nadasdy. Dan 5 tahun kemudian, pada tanggal 8 Mei 1575, mereka berdua menikah. Saat itu, Elizabeth berusia 15 tahun dan Ferenc ini berusia 19 tahun. Walaupun sama-sama berasal dari keluarga bangsawan, tapi keluarga Ferenc ini kastanya masih di bawah keluarga Elizabeth. Oleh karena itu, Elizabeth gak mau memakai nama belakang keluarga Ferenc atau Nadasdy, dan malah Ferenc ini yang mengganti nama belakangnya menjadi Bathory alias Ferenc Bathory. Pesta pernikahan mereka diselenggarakan secara besar-besaran dengan total jumlah tamu sekitar 4.500 orang, dan orang tua Elizabeth memberikan hadiah berupa kastil yang sangat besar yang bernama Kastil Cetse. 3 tahun kemudian, di tahun 1578, Ferenc ini atau suaminya Elizabeth diangkat sebagai komandan pemimpin pasukan perang melawan Ottoman. Dan selama suaminya berperang, Elizabeth lah yang mengurus semua bisnis-bisnis suami dan juga perkebunan-perkebunan mereka. Di tahun 1601, Ferenc ini mengalami kesakitan di kaki secara tiba-tiba sehingga dia kesulitan untuk berjalan, dan hal ini menyebabkan dia tidak pernah lagi ikut berperang. Dan di tahun 1603, Ferenc ini dinyatakan lumpuh total. Kemudian pada tanggal 4 Januari 1604, Ferenc meninggal dunia dengan meninggalkan Elizabeth dan kelima orang anaknya. Setelah melahirkan anak kelima dan saat suaminya pergi berperang, saat suaminya masih hidup dulu, Elizabeth ini menunjukkan sifat-sifat yang aneh, teman-teman, perubahan sifat gitu. Dia jadi sering ngaca, dia suka mengagumi dirinya sendiri di depan cermin, dan di suatu hari dia tuh ngerasa kalau dia tuh semakin tua dan dia sudah mulai melihat keriput muncul di wajahnya. Nah, saat itu salah satu pelayannya yang bernama Dorca, pelayannya ini tuh menganut ajaran satanisme, teman-teman. Kemudian dia itu ngomong ke Elizabeth, kalau Anda ingin tetap cantik dan tetap terlihat awet muda selamanya, Anda harus mengorbankan satu orang gadis perawan dan Anda minum, kemudian Anda buat mandi darahnya. Elizabeth karena sejak kecil dia sudah diajari ajaran-ajaran satanisme, jadi dia udah gak merasa asing sama hal itu gitu, dan dia iya-iyain aja apa yang pelayannya yang bernama Dorca tadi tuh bilang. Awal kepercayaan Elizabeth ini percaya banget kalau darah gadis perawan itu bisa membuat dia awet muda adalah saat itu ada kejadian di mana salah satu pelayan Elizabeth yang masih perawan gitu, masih gadis, dia menyisir rambut Elizabeth dan secara nggak sengaja ketarik tuh kan oleh sisirnya. Elizabeth saat itu marah besar dan dia langsung menampar pipi atau wajah pelayan itu. Karena tamparannya cukup keras, bibir si pelayannya itu keluar darah. Dan Dorca yang saat itu ada di sana bilang ke
Elizabeth. Gimana kalau misalnya darah itu Anda coba dulu dan nanti Anda lihat hasilnya gitu. Dan nggak tahu entah gimana ceritanya, akhirnya karena sudah mencoba darah dari si gadis itu, Elizabeth itu ngerasa kalau dirinya itu lebih segar, lebih bugar, dan dia merasa dirinya itu lebih muda. Dan hal itulah yang membuat dia semakin ketagihan sama yang namanya darah gadis perawan. Dalam pemilihan korbannya, Elizabeth ini dibantu oleh Dorcas, si pelayan tadi, dengan klasifikasi harus masih gadis atau perawan. Nah, sejak saat itu, satu persatu pelayan Elizabeth yang masih gadis di kastil itu tuh habis kan lama-kelamaan. Akhirnya Elizabeth dan Dorcas ini membuat perekrutan pekerjaan palsu atau fiktif yang dia sebarkan ke daerah-daerah atau wilayah sekitar kastil. Datanglah gadis-gadis ini untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan kan. Tapi sungguh malang nasib mereka, karena mereka kesal tuh nggak bekerja, melainkan mereka disiksa dan dijadikan tumbal untuk kemauan Elizabeth. Kalau dalam proses pembantaiannya, Elizabeth ini nggak hanya dibantu oleh Dorcas teman-teman, jadi dibantu oleh 2 orang lagi yang bernama Anna dan juga pacarnya yang bernama Joe. Jadi hal ini dilakukan oleh 4 orang, Elizabeth, Dorcas, Anna, sama Joe. Kemudian setelah tadi aku cerita, setelah suaminya meninggal di tahun 1604, Elizabeth ini nggak malah bertobat, tapi dia malah semakin menjadi-jadi tentang ambisinya ini. Dia terus menyebarkan perekrutan kerja palsu di daerah-daerah sekitar kastilnya, sembari dia menghabiskan gadis-gadis yang ada di kastilnya. Gadis-gadis ini pertama-tama disiksa, diikat, dicambuk, kemudian urat nadinya itu dipotong sehingga mengeluarkan darah. Dan gak hanya itu, mereka tuh gak langsung mati, gak langsung dibunuh, tapi mereka itu masih digantung dulu di atas bak mandi Elizabeth, sehingga darah mereka itu menetes ke bak mandinya. Dan Elizabeth ini menunggu sampai bak itu penuh sama darah, kemudian Elizabeth gunakan untuk mandi teman-teman. Jadi bayangin aja berapa wanita yang digantung di atas bak mandinya. Dan karena penyiksaan yang brutal inilah yang membuat sebagian besar gadis-gadis itu meninggal. Di awal-awal pembantaian, setiap ada gadis yang meninggal atau pelayan yang meninggal, si Elizabeth ini masih memanggil seorang tokoh agama untuk menguburkan dan mendoakan mereka. Jadi masih dirawatlah mayat mereka dengan baik. Tapi lama-kelamaan si pemuka agamanya ini tuh ngerasa aneh gitu loh. Kok sering banget ada yang meninggal, kok jaraknya tuh deket banget. Dan semua yang meninggal ini dikatakan oleh Elizabeth karena mereka itu kecelakaan kerja. Di suatu hari, tokoh agama ini udah gak mau lagi membantu prosesi pemakaman teman-teman. Dan Elizabeth merasa takut, kemudian Elizabeth mengancam tokoh agama ini agar dia itu gak cerita ke siapapun masalah yang ada di kastil. Nah setelah itu akhirnya mayat-mayat dari gadis ini udah gak pernah dikuburkan lagi teman-teman. Jadi cuma dibuang aja gitu, dibuang di hutan, dibuang di sekitar kastil, dibuang di sungai, di kebun, pokoknya seenak mereka aja buang-buang mayat gitu. Nah lama-kelamaan kan otomatis stok gadis muda dari desa-desa, dari daerah wilayah tuh kan habis tuh, udah gak ada lagi yang datang ke sana kan. Akhirnya Elizabeth ini berpikir untuk mengubah cara pencarian tumbal atau gadis-gadis itu, yaitu dengan mencari gadis-gadis dari keturunan bangsawan rendahan. Jadi bangsawan itu ada tingkatannya ternyata, ada bangsawan kelas rendah, menengah, dan atas gitu. Jadi Elizabeth ini merubah pikirannya, merubah haluan gitu, mencari gadis-gadis yang berasal dari bangsawan rendahan teman-teman. Nah disinilah awal perbuatan Elizabeth ini diketahui teman-teman, terbongkar. Karena ada salah satu gadis bangsawan itu yang mau dijadikan tumbal, dia berhasil kabur dan dia melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang saat itu. Dan beberapa pihak berwenang ini juga merasakan hal yang aneh karena begitu banyak laporan kehilangan yang mana sebagian besar itu dialami oleh gadis-gadis muda setelah melamar pekerjaan di kastil itu. Pihak berwenang pun berpikir mungkin Elizabeth lah penyebab dari hilangnya gadis-gadis yang ada di sekitar daerah kastil. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 1610 digeledahlah kastil milik Elizabeth yang dipimpin oleh Giorgio Turso yang masih merupakan saudara Elizabeth.
Setelah digeledah, ditemukan banyak banget mayat-mayat bergelimpangan, baik di sekitar kastil maupun di dalam kastil, teman-teman. Ada juga gadis yang masih digantung di atas bak mandi dengan urat nadi yang sudah putus dan darah yang menetes-netes. Ada juga ditemukan gadis yang urat nadinya sudah terputus dan saat itu ada di meja makan. Kemudian masih ada juga gadis-gadis yang berada di penjara yang menunggu giliran untuk dieksekusi. Dan mereka juga menemukan begitu banyak mayat-mayat di bawah kastil Elizabeth. Setelah dilakukan penyelidikan, Elizabeth, Dorcas, Anna, dan Joe tadi didakwa melakukan pembunuhan dengan korban sebanyak 650 orang gadis muda. Dan kalian ketahui, selama persidangan Elizabeth ini tuh gak pernah datang. Di tahun 1611, Dorcas dan Joe dihukum siksa dan dibakar, sedangkan si Anna dihukum penggal. Sementara Elizabeth sebagai tersangka utama dan penikmat darah garis-garis ini tidak dihukum mati, teman-teman. Karena apa? Karena status bangsawannya. Jadi karena status bangsawannya ini, Elizabeth tidak diizinkan untuk dihukum mati. Elizabeth ditahan di kastilnya sendiri di sebuah ruangan tanpa ada jendela. Yang ada itu hanya kayak pintu kecil, itu sebagai tempat di mana Elizabeth nanti itu diberi makan. Dan 4 tahun kemudian pada tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth ditemukan meninggal dalam kondisi tertelungkup saat usianya 54 tahun. Oke teman-teman, sekian dulu cerita hari ini tentang Elizabeth Bathory. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe agar aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan see you on the next video. Bye bye.